Firman ya. Amin. Responnya tetap berlaku untuk selama-lamanya ya. Ya, masih dalam tema yang ini terakhir, penghambat kemajuan. 2 minggu sudah mendengar, saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu waktu terus berjalan dan akan ada tema baru lagi ke depan. Jadi saya harap jangan ada yang ketinggalan. Artinya kau ngikuti, ya. Karena sudah 2 minggu kita berbicara tentang kemajuan dan penghambat. Dan ketika orang tidak tahu hambatannya, tidak tahu blind spotnya, tidak tahu titik hitamnya, maka kita tidak akan bisa mengerti, tidak bisa berubah, tidak bisa diperbaharui, dan tidak akan maju. Firman Tuhan di dalam Ibrani, kita lihat dulu Ibrani pasal 4 ayat 1. Ibrani pasal 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya. Jadi saudara, kita ini semua terima janji Tuhan, baik itu janji secara personal, secara pribadi, janji secara korporat, terlebih janji masuk ke tempat perhentian. Artinya janji masuk surga. Sampai sekarang kita masih terima janji itu. Amin. Namun di firman Tuhan mengatakan waspada. Sekalipun janji itu masih ada untukmu, tapi jangan ada yang disebut atau yang nanti di antara kita ada yang disebut tertinggal atau ketinggalan. Jadi mengapa ketinggalan? Kan biasanya karena lambat, karena berputar-putar, karena enggak enggak loyo ya toh, lemah. Jadi keadaan-keadaan seperti ini harus kita singkapi. Kalau ketinggalan misalnya pintu sudah ditutup, yang tertinggal ya kayak 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka yang masih mencari minyak ya, mereka sudah tertutup, tertinggal mereka. Sekalipun 10 gadis ini semua adalah orang-orang yang mendapatkan janji itu, yaitu dia siap menanti sempelai. Ya. Jadi mari kita perhatikan setiap janji, oke, kita bersyukur, kita itu anugerah Tuhan. Tapi kalau tertinggal, pintu sudah tertutup, maka tidak akan berhasil atau tidak akan sampai atau disebut gagal. Sekarang ini adalah kasih anugerah Tuhan. Ya. Tuhan itu menuntun kita. Tuhan tidak ingin seorang pun gagal. Amin. Tidak ingin jemaat di antara jemaat ini ada yang gagal. Tuhan tidak ingin. Ya. Tuhan ingin menggenapi janjinya. Dia sudah berjanji, dia akan genapi. Namun firman mengatakan kita harus waspada. Jadi anugerah Tuhan kalau ada tema penghambat kemajuan. Tapi mari kita sambut anugerah ini ya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika Tuhan memberi firman, memberi petunjuk, memberi jalan, memberi cara, kalau kita tidak bisa merespon, ya sama saja. Ya, siap saudara? Mau maju?
Ya, karena kalau kita lihat pewahyuan terakhir waktu doa puasa, saudara ya. Jadi Tuhan itu akan memindahkan kita dari gunung satu ke gunung ke selanjutnya dengan helikopter. Itu ketika kita ada di ketinggian. Ketika kita bisa naik gunung, baru engkau bisa berpindah. Jadi kalau orang hanya berputar-putar di bawah, sudah naik, turun lagi, mandek lagi, helikopternya sudah datang, siap untuk menyeberangkan saudara. Tapi saudara tidak ada di posisi atas, tertinggal. Ya, jadi tema ini harus mempersiapkan kita terus maju, terus naik, ada di posisi di mana Tuhan hendak menyiapkan cara, ya, menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk memindahkan kita. Amin. Siap ya? Siap saudara? Aduh. Ya, saudara tuh kalau enggak merespon, ngerti atau kami tenggengen atau lemot, saya enggak ngerti ya. Tapi saya rindu saudara semangat ya. Amin ya. Tuhan aja semangat kok. Yang mau memberkati dulu dia semangat. Terus berbicara, terus mengajar, terus memberi firman. Jadi kalau kita sudah banyak dengar hambatan-hambatan, di antaranya seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa kejatuhan kita itu kebanyakan, seringnya bukan secara tiba-tiba. Amin, saudara? Amin. Artinya melalui habit sedikit-sedikit kemudian jatuh. Ya, jadi untuk itu perlu waspada ya. Saya memberi contoh bagaimana Harun tidak bisa masuk negeri perjanjian Tuhan, padahal dia imam besar. Adam Hawa dekatnya dengan Tuhan yang luar biasa, tidak bisa masuk, tidak bisa menikmati di Eden itu selamanya. Dia harus keluar ya. Dan kita juga, saya pernah sampaikan juga tentang Yudas ya. Dia dekat dengan Tuhan, dia bendaharanya Tuhan, tapi dia menjual Tuhan. Ya, saya ingin sedikit mengupas ini lagi tentang Yudas, karena ini sangkut pautnya adalah fatal, ya, fatal dan sangkut pautnya itu hal yang dekat dengan kita, yaitu siapa? Uang. Yudas menyerahkan Yesus untuk disalib, sekalipun memang Yesus harus disalib, saudara. Itu demi apa? Uang. Kenapa saya sebut fatal? Coba kita lihat dulu ya ayatnya. Matius pasal 26 ayat 24. Matius pasal 26 ayat 24. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik baginya, bagi orang itu, sekiranya ia tidak dilahirkan. Iya. Jadi saudara, mari kita perhatikan di sini. Memang Yesus harus disalibkan untuk menggenapi firman-Nya. Namun celakalah mereka yang menyerahkan untuk Yesus disalibkan. Jadi kembali lagi saudara, perhatikan. Hal yang seperti ini celaka. Itu karena perkara apa Yudas ini?
hanya uang 30 keping perak, dia rela menjual Yesus. Yang sebelumnya saudara, Yesus itu membasuh kakinya. Kan sebelum diserahkan makan Paskah, Yesus tuh membasuh kaki Yudas. Ya. Dan makan bersama Paskah, saudara. Tapi dia rela menyerahkan. Dan mari kita lihat, perkara uang ini bisa menjerat orang untuk tidak bisa maju, untuk menyerahkan Kristus, mensalibkan Kristus. Banyak orang, saudara, beralih. Di Ibrani dikatakan mereka menyerahkan, menyalibkan Kristus yang kedua kali, ya, dan menjadi tontonan umum. Kalau orang menyangkal Yesus itu kan, apalagi disiarkan, ya, wah ini pindah gini-gini, itu menyalibkan Yesus dan menjadi tontonan. Dan firman Tuhan selanjutnya di bawahnya, kalau saudara baca, saya enggak lihat saja ya, nanti di situ dikatakan sudah dekat dengan pembakaran. Dan saya tidak bicara itu, namun perhatikan, Yudas menjual Yesus. Ini perkara uang, bukan tiba-tiba, bukan instan. Tapi firman Tuhan menuliskan dia sudah biasa mencuri. Jadi perkara kecil menjadi habit, menjadi lebih tinggi, dan akhirnya dia menyalibkan Kristus. Coba kita lihat dulu ya ayatnya. Saya harus bicara ini karena uang itu selalu ada di dekatmu. Dan uang itu mengandung roh mamon, ya. Yohanes pasal 12. Mulai ayat 4 ya sampai 6. Yohanes pasal 12 ayat 4. Yesus diurapi di Betania. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Iya, saudara. Jadi mari perhatikan, Yudas berani menyangkal Yesus, berani menyalibkan Yesus, berani menjual Yesus karena uang. Uang ini bukan perkara uang di dalam diri Yesus ini bukan pertama kali ini. Tetapi dikatakan di sini bahkan dia memanipulasi acara pengurapan kaki Yesus dengan mengatakan, mengapa ini kan pemborosan, mengapa tidak dijual saja dan uangnya dibagi-bagikan, uangnya untuk pelayanan. Banyak kritik, banyak saran. Ya. Bukan karena rohani, bukan karena terbeban pelayanan, tapi ada agenda pribadi di dalam diri Yudas. Dan dikatakan karena dia ini seorang pencuri, dan firman-Nya mengatakan ia sering mengambil atau mencuri uang di perbendaharaannya yang dia pegang, atau di rumah Tuhan lah katakan. Dia sering mencuri, itu sudah biasa. Mencuri bagi Yudas sudah biasa, sudah kebal. Mau dikasih firman jangan engkau mencuri, wah itu 10 hukum Tuhan itu ada, jangan mencuri, jangan menginginkan yang bukan milikmu. Itu sudah hafal, orang Israel sudah hafal. Apalagi bersama Yesus. Namun itu tidak mengubahkan dia.
Dan jatuhnya adalah bukan saja dia tidak maju, tapi terkapar. Firman Tuhan katakan lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Jadi di sini kembali lagi untuk kita mewaspadai, sekalipun janji itu masih tetap berlaku, engkau masih memegang janji, engkau masih membawa tiket untuk masuk ke negeri perhentian, engkau masih membawa tiket untuk diseberangkan, untuk mengalami pembaharuan, untuk mengalami nasib yang baru. Kau masih membawa tiket untuk bisa diberkati. Namun kita harus mengerti apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menghambat sehingga tidak sampai ke penggenapan itu. Jadi bukan salah Tuhan. Karena apa? Tuhan itu konsisten dengan janjinya. Dia pribadi yang tidak pernah bohong. Dia tidak pernah lupa. Dia ngerti itu. Jadi saya rindu karena perkara-perkara yang besar, yang berbahaya menurut saya, ya. Karena ketika 2 minggu saya belajar tentang penghambat kemajuan, saya bisa merenungkan. Saya pikir setiap tema itu betul-betul Tuhan menuntun supaya kita benar-benar sampai ke seluruh penggenapan janji Tuhan. Setiap tema saya pelajari hebat, tidak bisa di skip nih. Ini lagi, tidak bisa ini lagi. Tapi kadang orang meremehkan. Hal-hal yang menurut saya ini gawat. Ya kan? Karena apa? Lebih baik dia tidak pernah dilahirkan loh. Perkara uang itu perkara serius. Perkara yang berbahaya. Jangan sampai ada kebiasaan kecil menjadi habit dan akhirnya enggak peduli tentang kebenaran, tentang salib Kristus, enggak peduli, melanggar, enggak peduli jatuh. Hanya karena uang. Mau disebut curang, ya, mau disebut gelap mata, enggak peduli. Saya hanya mengamati, bukan untuk orang yang enggak punya loh ya. Orang jatuh di uang itu. Karena ada firman mengatakan berbahagialah engkau yang miskin. Ya, itu bukan miskin rohani loh. Jadi perkara uang itu menjadi warning itu sebetulnya perkara yang punya. Ya, kita lihat orang koruptor besar-besar, kemunafikannya besar, itu bukan dia nggak punya. Ya, selalu kebongkar yang baru membuat wow. Itu bukan karena nggak punya, tapi karena dia tamak, roh keserakahan. Dan roh Yudas ini terus akan ada, dulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang ada. Kita nanti akan belajar untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Amin. Ya. Namun satu hal lagi, saudara, ini berbahaya lagi ya. Saya tuh saya ingat tentang kejatuhan istri Lot. Ya. Lot itu kan sudah diselamatkan toh dengan ajaib. Ada 2 malaikat datang membawa dia keluar, ya kan? Terus ada perintah yang tegas bahwa Sodom dan Gomora ini mau dibakar. Kau lari ke sana, ke gunung. Lot nawar, oh aku nggak kuat Tuhan kalau ke gunung. Bagaimana kalau kota seberang sana saja, ya, dekat. Diokekan oleh malaikat ini. Ya. Dan ada satu perintah, kita lihat di kitab Kejadian ya. Ini harus kita waspadai, kadang ada perintah jelas tetap dilanggar. Kejadian pasal 19.
Jadi hati-hati ya engkau yang limpah dengan firman, kemudian limpah dengan pelanggaran-pelanggaran, karena ini kan komunitasnya di Sodom dan Gomora. Komunitasnya adalah orang pelanggar-pelanggar. Dan ketika istri Lot itu melanggar yang sedemikian hebat, itu memang jadi bukan tiba-tiba, saudara. Dia mungkin sudah habitnya begitu setiap saat. Ya, kita lihat Kejadian 19, saya ambil satu ayat saja, nanti silakan saudara baca satu perikop ya. Ayat 17. Kejadian pasal 19 ayat 17, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Iya, saudara, ini perintah dan itu kejadian. Artinya di belakang tuh mungkin sudah ada hal yang panas, peletok mungkin gitu ya. Dia lari, ya, dikatakan jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, karena waktunya singkat. Tuhan ingin menyelamatkan. Sudah ditarik keluar, jadi agak memaksa gitu ya. Tarik keluar, sudah nawar sana-sana, dan dia katakan lari cepat, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Istri Lot tetap menoleh ke belakang. Dan hasilnya fatal. Tidak bisa diulang. Tidak bisa diperbaiki. Seperti Yudas. Tidak bisa mundur. Kadang karena sering banyaknya Tuhan mengampuni kita. Orang terus melegalkan jatuh bangun, kemudian berbahayanya, saudara. Ketika itu perintah yang sangat darurat, urgent, penting, tetap mencoba melanggar. Jadi saya rindu mulai sekarang itu enggak ada kata melanggar dikit-dikit, jangan itu dikerjakan. Karena kalau begitu engkau hanya putar-putar, enggak naik-naik, dan hasilnya enggak bisa dipindahkan Tuhan. Mau nasibnya begini-begini saja. Karena itu sudah janji Tuhan, dia mau memindahkan. Dia sudah turunkan helikopter dan anak tangganya. Tapi posisimu harus di atas gunung. Jadi mari saudara perhatikan di sini. Saya baca ini harus membuat kita ini berhati-hati, saudara. Ya. Perintah sedarurat ini, sepenting ini, dan benar-benar di belakang terdengar kebakaran, ya, asap membumbung, di belakang benar mungkin bau angus, dan peletak-peletak mungkin, tetap menoleh ke belakang. Tetap melanggar artinya, dan menjadi tiang garam. Apa artinya menjadi tiang garam? Harus menjadi tugu prasasti buat kita semua. Menjadi tiang peringatan buat kita. Amin, saudara. Ya. Jadi mari, keberadaan, kegagalan, kefatalan istri Lot ini harus benar-benar menjadi kegentaran. Apa ini hanya cerita sekelah minggu? Kenapa harus jadi tiang garam? Kenapa tidak mati saja? Karena Tuhan ingin terus berbicara. Ini harus menjadi peringatan bagimu. Amin, saudara. Harus menjadi peringat-ingatan. Setiap perintah kerjakan dengan akurat.
Karena nawar sudah diizinkan. Oh nggak kuat nih, nggak mampu aku naik gitu. Diizinkan dan kamu larinya ke sana. Sebetulnya setiap firman itu memang tidak ada yang berat kalau kecondongan hatimu memang tertuju kepada Tuhan. Tapi mengapa menjadi berat? Karena hatinya tidak ke situ. Hati Lot tetap duniawi. Ya. Dia harus pikirkan apa yang ditinggal. Ya. Dia bukan tertuju kepada depan, ke janji Tuhan. Tapi memikirkan extra baggage-nya. Ya. Dia memikirkan yang di belakang. Dia memikirkan banyak orang gak bisa maju, hanya memikirkan yang di belakang. Hanya gak mau melepas yang di belakang. Sehingga orang, pernah saya bertanya, mengapa engkau dia tidak Kristen tapi juga bukan seberang banget gitu. Artinya kenapa engkau enggak Kristen saja? Ya, kebenaran sudah disampaikan, terus dia bilang, karena saya masih harus menyembayangi nenekku, papaku, ya. Kalau di tempat ini kan bisa saya kirim apa gitu loh ya, lupa gitu ya. Kirim bakpo mungkin ya. kirim itu. Jadi hanya demi itu, padahal kebenaran sudah tersampaikan. Jadi ini bagian daripada extra baggage-nya. Dan masih banyak hal-hal yang dimana orang tidak mau melangkah maju karena khawatir. Ya. Ada ketakutan, terus pakai cara sendiri, pikir sendiri. Padahal firman Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, malaikatnya sudah menuntun keluar. Amin, saudara. Sudah menunjukkan jalan. Amin. Ya, saya enggak bicara banyak-banyak tentang hambatan itu, tapi sekarang saya ingin menunjukkan kepada saudara hal-hal yang harus kita persiapkan untuk mengatasi itu. Ya, supaya kita bisa maju. Tuhan hanya inginkan, saudara, ketika saya belajar ini tuh cukup lama, saudara, karena kembali lagi belajar nggak dapat ini, jadi maksudnya Tuhan apa? Gitu. Memang semua contoh saudara sudah dengar, namun Tuhan hanya ingin kita bisa mengatasi semuanya itu, contoh apapun, dengan cara apa? Dekat dengan Dia. Dia berbicara tentang pujian, Dia berbicara tentang penyembahan. Kalau Yohanes pasal 4 mengatakan, Dia mencari penyembah-penyembah yang benar, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia mencari. Artinya kalau mencari itu yang Tuhan mau, itu Tuhan yang berkenan. Amin. Berapa banyak Tuhan mendapati engkau? Apakah engkau setiap hari mengerti apa yang dicari Tuhan? Kau doa sambil lalu. Tapi dikatakan bukan doa saja loh, saudara. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau akan memberi yang Dia mau. Amin. Yang Dia cari. Amin. Yang Dia suka, yang Dia berkenan. Dia mencari kapan engkau menyembah. Bangun kesiangan, terus kedandapan, malam ngantuk, doa hanya doa makan, doa malam, doa pagi, ya kayak doa makan. Kalau hanya doa, saudara, saya duduk saja bisa doa, saya sambil jalan bisa doa. Kalau hanya doa,
kalau hanya komunikasi. Kapanpun saya bisa berdoa. Tapi perkara menyembah harus dikhususkan. Amin. Di perjalanan kau menyembah bisa. Engkau tidak terganggu dan tidak mengganggu. Ya. Tapi mari kita perhatikan di sini. Itu yang Tuhan cari. Engkau berpuasa bisa. Mana penyembahanmu? Ya, perhatikan. Dia benar-benar bicara perkara itu. Jadi satu penyembahan, dua membangun hubungan. Segala sesuatu ketika Tuhan dekat dengan kita, siapa yang akan menghalangi kita? Siapa yang menjadi penghambat kita? Masa lalu, habit lama, karakter lama, Tuhan akan tolong karena Roh Kudus akan memimpin, akan berjalan bersama kita. Dia menguatkan, dia menolong, dia membantu, ya. Sehingga dikatakan dia menjamin keberhasilanmu. Amin. Ini fakta Roh Kudus. Jadi kalau hubungan dengan Roh Kudus enggak, menyembah enggak, habit lama terus menguasai, engkau sibuk, engkau gila uang. Hati-hati, firman Tuhan Ibrani katakan waspada. Sekalipun janji tiket sudah kau terima, tapi tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada prioritas Tuhan. Semuanya untuk apa? Uang. Ya, jadi uang memang hati-hati, saudara ya. Dan firman Tuhan ayat hafalan Matius 6 ayat 33 sudah ngelotok, saudara. Tapi toh nyatanya pelanggaran. Mungkin kita pernah lihat film neraka itu luar biasa takut, tapi toh ketakutan tidak menjadi sesuatu yang berarti. Nyatanya istri Lot saja nggak takut, gagal, ya. Jadi harus perhatikan benar-benar tentang penyembahan kita, ya. Kita harus waspadai. Sebentar, saudara. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 23. Mulai ayat yang keempat. Mazmur pasal 23. 22, pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat 4. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. 5. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. 6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ya, nenek moyangnya itu begini, saudara. Ya, ini ada kasus tersendiri di atas. Tetapi kita lihat firman-Nya mengatakan engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ketika ada puji-pujian, ada pengagungan, ada penyembahan, Dia yang kudus itu ada di situ. Amin. Jadi kalau ibadah sungguh-sungguh, ya. Saya rindu WLWL besok pujian girang-girangnya ditambah lagi, ya, 1. Karena di dalam puji-pujian ada yang kudus yang bersama dengan kita. Amin. Malaikat Tuhan ikut memuji, Tuhan luar biasa. Jadi semuanya penting. Bukan firman saja. Penyembahan, pujian, firman, hadiratnya itu ada di situ. Amin. Makanya jangan ada yang terlambat dan pulang kasih. Karena ibadah itu liturgi dari awal sampai akhir.
Amin, ya, nggak sopan sama Tuhan kalau begitu, ya. Oke, ini gambaran supaya Tuhan berkenan padamu ya, supaya Tuhan menjagamu. Karena firman Tuhan katakan, jika engkau menghormati hari Sabat menjadi hari kenikmatan yang kau tunggu-tunggu, ya, maka engkau akan mengendarai, melintasi bukit-bukit dengan kemenangan, kendaraan kemenangan. Dan ada lagi ayatnya dikatakan, engkau akan diberi makan dari pusaka Yakub. Coba buka aja ya, Yesaya. Karena ini ibadah bagian daripada pertolongan Tuhan, saudara. Ya, Yesaya 58 kelihatannya. Ayatnya lihat, saya hanya hafal pasalnya. Ya, ayat 13, 14. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Saudara percaya? Firman-Nya menyatakan mulut Tuhanlah yang mengatakan. Masih belum percaya. Ibadah masih disambi-sambi. Apalagi hati-hati yang online, saudara, nggak ada yang lihat, ya, nggak ada yang mantau. Kita semuanya bertanggung jawab pribadi-pribadi. Ya, ketika engkau ikut Zoom apapun di Petra, tidak diharuskan buka kamera. Tapi karena apa? Resiko ditanggung pribadi, lepas pribadi. Ketika engkau memang sungguh-sungguh, sekalipun tidak ada yang melihat, engkau akan sungguh-sungguh. Ya, engkau akan duduk diam, tidak dengan tidur, tidak dengan makan, apalagi ibadah. Ya, karena ini mengandung acara berkatnya Tuhan. Dikatakan ibadah itu adalah hari kenikmatan. Ya. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Jadi setiap kita itu namanya hari kenikmatan. Misalnya saudara diundang pesta yang wah, open house luar biasa, meriah. Itu hari kenikmatan. Toh. Saudara akan tunggu-tunggu kapan toh? Oh, besok Minggu. Jam berapa? Ditunggu. Dicepain dulu bajunya, jamnya, rapi, enggak terlambat. Karena hari kenikmatan. Tapi kalau enggak hari kenikmatan, ya terlambat. Ya, karena enggak hari kenikmatan. Ya. Sudah enggak ada lampu merah, masih terlambat. Seperti yang itu loh, enggak punya, katanya enggak punya jam, katanya enggak punya sepeda ya, kok terlambat setelah dipenuhi semuanya, ya karena emang enggak pengen on time, ya karena enggak cinta Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan apabila hari Sabat itu kita menyebutnya hari kenikmatan, baru dikatakan engkau akan bersenang-senang di dalam Tuhan, engkau akan mengendarai, melintasi puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan, termasuk mengatasi keuangan dengan kemenangan, mengatasi sakit penyakit dengan kemenangan. Amin. Ini firman Tuhan. Melintasi puncak-puncak bukit, artinya persoalan yang tinggi-tinggi. Amin. Semua kebutuhanmu, perkaramu, kau ingin bertobat, kau ingin apa, kau akan berkemenangan. Dan apa yang kau khawatirkan, ditambah lagi loh saudara.
Dia memberi makan dari pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Ditambah lagi sebab mulut Tuhanlah. Ini Tuhan huruf besar itu Bapa, saudara. Itu di kamus Alkitab Yahweh, nama Bapa jaminannya. Jadi ini bagian yang harus kita perhatikan. Karena apa? Ini penting untuk kau mengatasi hambatanmu, untuk kau berkemenangan. Jadi jangan berpikir hanya doa, hanya begini-begini, ya kau kerjakan pelayanan hebat. Tapi perkara menyembah, perkara yang berkenan kepada Tuhan, perkara yang dinantikan Tuhan, diabaikan. Itu enggak balance. Ya, jadi saya rindu engkau mengerjakan dengan mengerti benar. Ya, kau harus mengerti hatinya Tuhan, kau harus tahu blind spotmu, kau harus tahu hambatanmu, bagaimana caranya. Kita sekarang berbicara secara spirit yang akan menolong engkau mengatasi hambatanmu. Amin ya. Ya, kembali lagi tadi. Jadi kau harus terus maju, ingin maju, saudara. Secara rohani kerinduanmu ya harus maju ya, jangan engkau hanya karena iblis itu tahu cara-cara menjatuhkan, dia mengintai, nggak pernah tidur. Ini kelemahannya di mana? Dia pengen ngulik di situ, menyeret di situ ya. Ya seperti yang saya katakan bahwa ular itu datang ke Hawa bukan hanya sekali. Dibujuk, dibujuk, dibujuk. Dan akhirnya jatuh. Ya, jangan sampai itu terjadi. Saya ingin tunjukkan dulu di sekarang ini ya, bahkan masih ada waktu sedikit lagi ya. Kita masih buka di Mazmur. Kita lihat, kita harus tahu Tuhan kita dan cara kita berkenan ya. Mazmur pasal 24. Di tengah-tengah kebutuhanmu, apapun itu, kau harus berkemenangan. Amen. Ya, kau harus tahu cara mengatasi. Ketika dagingmu tidak kuat, ya, kau harus tahu secara spirit ya, memang dialah yang akan nolong kita. Kau tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Baca saja mulai ayat 1. Mazmur pasal 24 ayat 1. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Saudara percaya? Semua yang ada di dalam bumi ini, semuanya Dia penciptanya, Dia pemiliknya. Amin. Jadi jangan pernah engkau lari kemana-mana ketika engkau membutuhkan semua yang ada di dunia ini. Ya. Dia pemiliknya, ya, Dia yang empunya. Terus? Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saudara dinanti Tuhan di gunungnya, di tempat yang tinggi. Dan ternyata hanya orang-orang yang diizinkan yang di sana. Karena dikatakan siapakah yang boleh naik. Jadi orang tidak akan masuk ke posisi di atas sana ketika tidak diizinkan. Dan syarat diizinkan, karena siapa yang boleh naik ada pertanyaan dan bawahnya lanjutkan. Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan,
dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Ya. Jadi mari angkatan yang boleh naik, saya akan baca dari bawah ini. Orang-orang yang mencari wajahnya. Orang-orang yang menanyakan dia. Orang-orang yang merindukan dia. Ya. Orang-orang yang memperhatikan perintahnya. Karena yang mencari wajahnya, yang menanyakan dia. Dan di sini dikatakan orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Jadi mari kita semua saudara, apapun yang kau kerjakan, jangan ada kemunafikan. Jangan engkau tersenyum di depan, di belakang orang munafik. Engkau baik, tetapi menaruh curiga di belakang. Tuhan tidak berkenan. Kalau ada acara, ada perkara, selesaikan. Jangan ada kecurigaan. Di sini dikatakan orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Kemurnian hati siapa yang ngecek saudara? Diri kita sendiri. Tapi takutlah akan Tuhan. Ya, apapun. Karena apalagi kalau orang sudah kebal tidak murni, kebanyakan kalau orang selalu murni, begitu tidak murni dia akan tercuri damai sejahtera. Roh Kudus akan bicara. Tapi kalau sudah sering tidak murni, kemudian jadi ndablek, apa? Kebal telinga, tebal hati. Terus yang ada adalah kemunafikan. Orang ini tidak akan diizinkan naik ke gunungnya Tuhan. Bersih tangannya, nggak ada kecurangan. Hati-hati, saudara. Jadi perjalanan kita ini perjalanan paling aman kalau bersama Tuhan. Amin. Apalagi sudah keadaan dunia yang gelap ini ya. Namun mari kita lihat, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, hati-hati penyihir-penyihir ya. Artinya mereka hanya untuk cari kepercayaan. Tapi ngomongnya nggak benar. Ya. Hanya pengen meyakinkan orang. Jadi kayak membual gitu ya. Nah, itu hati-hati. Karena tidak bisa seperti itu. Kita harus bicara secara akurat, fakta sesuai fakta. Itu yang harus kita lihat secara. Kalau enggak akan ada di gunungnya Tuhan. Nah, kalau sudah orang tidak akurat, berarti tidak ada kemurnian. Ya, misalnya kayak orang ngecap, kayak sales ya. Ini barang terbagus, padahal tahu ini tidak bagus ya. Terus menggiring orang mempercayai ini, apalagi kalau mulutnya itu wah, terus dia bohong, istilahnya membual jadi besar, sudah tidak memiliki kemurnian hati, juga ada penipuan, saudara. Ini tidak diizinkan, saudara. Ya, jadi kita harus mengerjakan semuanya dengan kekuatan Tuhan, jangan dengan pikiran sendiri. Ya, apapun di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dengan kekuatan Tuhan. Kalau orang misalnya pinter ngomong, ya, pinter ngecap, hati-hati. Apakah benar yang kau omongkan? Kecapnya benar enggak?
Jadi di sini Tuhan rindu kita adalah orang-orang kerajaan yang hatinya murni, ya, yang tangannya bersih, tidak jatuh dalam penipuan, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, begitu ini diperbolehkan harus naik. Jangan sudah melakukan seperti ini tapi enggak naik. Karena dikatakan siapakah yang boleh. Jadi kalau punya kriteria boleh enggak naik, yang enggak akan sampai kepada Tuhan. Hanya pengen naik tapi kriterianya enggak ada, ya enggak sampai juga. Saudara mengerti? Ya, jadi saudara harus punya kerinduan dan usaha naik, bayar harganya naik, dan harus punya kriteria untuk apa? Untuk bisa naik, untuk dibukakan pintu. Tapi kalau tidak ada kriteria untuk bisa naik, kok ingin naik nggak bisa. Kok ingin, kok punya kriteria nggak ada usaha naik juga nggak bisa. Ya, jadi kita harus tahu begini, saudara, perhatikan baik-baik hidupmu mulai sekarang. Ya, Tuhan akan menolongmu untuk kebebas hambatan. Ya, cari wajahnya, cari perkenanannya. Kau ada terus menempel dengan dia, di mana dia ada, engkau ada di situ. Amin. Engkau berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menolong, menjagai, memagarimu. Amin. Ketika Tuhan memagarimu, tidak ada perkara yang masuk yang menjadi membuat engkau terhambat untuk maju. Ya, saya rindu firman ini mempersiapkan dan memberkati engkau. Amin. Tuhan berkati.